Hai, jumpa lagi dengan Rian Syah teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai jadwal, setiap Senin saya akan menceritakan misteri yang terpecahkan atau misteri yang belum terpecahkan. Tanpa basa-basi lagi, let's get started the spooky talk. Amerika Serikat merupakan salah satu negara maju di dunia dengan populasi penduduk terbanyak ketiga. Amerika Serikat termasuk negara impian yang ingin dikunjungi oleh banyak orang dari berbagai penjuru dunia. Kali ini saya tidak membahas tentang artis, penyanyi, atau pemain film atau film yang diproduksi di Amerika Serikat. Namun, kali ini saya akan membahas tentang Sherry Marler yang hilang bagaikan ditelan bumi. Kejadian ini terjadi di Greenville, Alabama pada tanggal 6 Juni tahun 1984. Pada pagi hari, ibu Cheryl yang bernama Betty bangun lebih awal karena dia memulai shift kerjanya pada pukul 7 tepat di restoran Waffle House. Setelah bersiap-siap, Betty diam-diam meninggalkan rumah karena dia tidak ingin membangunkan putrinya yang berusia 12 tahun, Sherry, yang sedang tidur di sofa. Karena kamarnya digunakan bibi dari ayah tirinya yang sedang berkunjung selama 1 minggu. Pukul 9 pagi, Sherry melihat ayah tirinya, Raymond, sedang menyalakan mobilnya di depan rumah. Seketika, Sherry berlari menghampiri Raymond dan bertanya apakah dia bisa ikut ke kota bersama Raymond. Dan akhirnya, Sherry ikut bersama Raymond pergi ke kota. Sekitar pukul 9.30, mereka berhenti di salah satu bank karena Raymond ada urusan penandatanganan beberapa dokumen. Sherry berkata kepada Raymond kalau dia sangat haus. Kemudian Raymond memberikan uang $1 dan menyuruhnya pergi membeli minuman di pom bensin Chevron di seberang jalan. Para saksi melihat Sherry berjalan melintas tempat parkir di dekat telepon umum dan toko Jernigan Furniture, kemudian menuju pom bensin. 15 menit kemudian, Raymond selesai urusannya di bank dan menuju mobilnya, dan dia terkejut karena Sherry tidak ada di sana menunggunya. Setelah 25 menit berlalu, tidak ada tanda-tanda keberadaan Sherry. Setelah itu, Raymond menelepon Betty dan menanyakan apakah Sherry datang ke restoran di tempat Betty bekerja. Namun, Betty berkata tidak ada. Dia bilang terakhir dia melihat anaknya sedang tidur di sofa tadi pagi. Raymond memeriksa tempat-tempat yang tadi dilewati, tapi Sherry tidak ditemukan di sana. Kemudian Raymond mencari ke toko traktor dan toko pakan karena Sherry itu sangat suka dengan hal-hal yang berbau pertanian. Dan Sherry dijuluki sebagai petani kecil. Setelah ditanya-tanya sama semua orang di sana, tidak ada satupun yang melihat Sherry. Pukul 11:46 Sherry dilaporkan hilang. Tak lama kemudian, upaya pencarian besar-besaran dilakukan. Relawan menyisir kota dan sekitarnya. Pencarian udara bahkan dilakukan oleh Crenshaw Flying Service. Keluarga, teman, dan relawan mencetak poster orang hilang yang tak terhitung jumlahnya dan menempelkannya di seluruh kota dan kota-kota tetangga. Terlepas dari semua upaya, Sherry tetap hilang. Ada beberapa teori yang menyebutkan tentang hilangnya Sherry. Teori pertama, kabur. Apakah Sherry kabur dari rumah? Keluarga Sherry berpikir itu tidak mungkin. Meskipun memilukan untuk dipikirkan, tidak jarang anak-anak melarikan diri dari rumah.
Faktanya, pada tahun 1984, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan melaporkan kepada Kongres bahwa jumlah pemuda yang melarikan diri di Amerika Serikat adalah lebih dari 1 juta. Tapi apakah Sherry salah satu dari jutaan pelarian itu? Ibunya Betty selalu bersikeras bahwa putrinya adalah anak yang bahagia dan puas tanpa masalah yang berarti. Dia berkata, Sherry tidak punya alasan untuk meninggalkan rumah. Sherry sangat senang dengan rencana yang dia buat untuk hari ini, hari di mana dia hilang. Dia akan menonton acara TV favoritnya dan akan mengunjungi neneknya. Teori yang kedua, diculik. Apakah Sherry diculik oleh orang asing? Mungkin saja. Namun penculikan oleh orang asing jarang terjadi. Tetapi Sherry bisa saja diculik oleh seseorang saat dia berjalan melintas tempat parkir untuk membeli minuman. Tidak butuh waktu lama untuk menarik seseorang dan menariknya ke dalam kendaraan. Sherry juga bisa saja diculik pada saat di pom bensin Chevron. Ibu Sherry telah menunjukkan bahwa pada tahun 1984 mesin penjual otomatis tidak memberikan uang kembalian. Mungkin Sherry mendekati orang asing di pom bensin untuk meminta kembalian dan orang itu memanfaatkan kesempatan itu dan menculiknya. Teori yang terakhir, dibunuh oleh seseorang yang ia kenal. Tidaklah mengherankan jika Raymond, ayah tiri Sherry, adalah orang yang pertama yang diinterogasi oleh polisi. Dia adalah orang terakhir yang melihat Sherry. Raymond bekerja sama dengan pihak berwenang dan menjawab semua pertanyaan mereka. Tetapi ketika mereka memintanya untuk mengikuti tes poligraf atau tes kebohongan, dia menolak. Terlepas dari itu, polisi mengatakan dia tidak pernah menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Dan istrinya Betty yakin bahwa Raymond tidak menyakiti putrinya. Dia mengatakan dia tidak pernah melupakan fakta bahwa Sherry bersamanya ketika dia menghilang. Tepat sebelum Raymond meninggal pada April 2003, Raymond memberitahu istrinya dari ranjang rumah sakit, "Betty, saya berharap saya bisa pergi menjemput Sherry dan membawanya pulang kepadamu. Tetapi saya tidak bisa, karena saya tidak tahu dia ada di mana." Semuanya masih misteri hingga saat ini. Entah di mana sekarang keberadaan Sherry, apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Nah, teman-teman, selesailah video saya kali ini dengan misteri yang tidak terpecahkan hingga saat ini dari seorang Sherry Marley. Semoga kisah ini atau cerita ini dapat menghibur teman-teman semua. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah Official, berikan komen dan like. Kita jumpa lagi di minggu depan dengan cerita misteri yang lain. Sampai jumpa.